mengasumsikan bucket size sebagai 10. Lalu saya membuat sebuah struktur node. Yang di dalam struktur tersebut ada variabel data dan struktur node next. Lalu saya akan membuat sebuah fungsi insert sort. Lalu sebuah fungsi merge source untuk membagi data ke dalam beberapa buckets. Lalu bucket tersebut akan disusun di fungsi bucket source. Ya, akan tersusun dari yang terkecil ke terbesar. Baiklah. Baiklah, kita akan langsung ke program utamanya. Di sini terdapat sebuah variabel float array memiliki beberapa nilai. Ada sebuah variabel integer size yang merupakan panjang data dari variabel array. Lalu saya akan memprint dulu array yang belum tersusun. Lalu memasukkannya ke dalam bucket source dengan argumen variabel array dan variabel size. Lalu saya akan memprint hasil dari fungsi bucket source tersebut. Baiklah, saya akan menjalankan programnya. Di sini kita bisa lihat programnya berjalan dengan lancar. Next. Baik, itu tadi penjelasan dari ketiga jenis non-comparison sort. Jadi ada pun kesimpulan dari materi ini yaitu algoritma non-comparison sort adalah metode pengurutan yang tidak menggunakan perbandingan langsung antar elemen, melainkan berdasarkan karakteristik data seperti digit atau nilai frekuensi. Counting sort cocok untuk data integer kecil. Radix sort efektif untuk bilangan dengan digit tetap. Dan bucket sort ideal untuk angka pecahan yang terdistribusi merata. Ketiganya ini dapat bekerja lebih cepat dari algoritma berbasis perbandingan dalam kondisi tertentu. Namun pemilihannya harus disesuaikan dengan jenis dan sebaran data yang digunakan. Oke, itu tadi materi dari non-comparison sort. Next, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tree yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arafazet. Baik, untuk materi tree saya akan jelaskan. Yang pertama, mulai dari pengertiannya, apa itu tree? Tree adalah struktur data seperti pohon terbalik, terdiri dari simpul atau node yang saling terhubung. Dimulai dari satu simpul utama yang disebut dengan root. Setiap simpulnya bisa mempunyai anakan di bawahnya. Contoh penggunanya itu biasa pada silsilah keluarga ataupun struktur organisasi. Contoh untuk struktur tree. Ada berbagai jenis tree dalam sebuah struktur data, antara lain yang pertama itu binary tree. Binary tree merupakan tree yang setiap simpulnya maksimal memiliki dua anak. Ini adalah jenis tree yang paling dasar. Lalu untuk jenis tree yang kedua itu binary search tree. Ini adalah jenis binary tree yang memiliki aturan khusus pada data yang anak kirinya itu selalu lebih kecil dari root dan data pada anak kanan itu selalu lebih besar dari root. Lalu jenis tree yang ketiga itu ada AFL tree, merupakan jenis binary search tree yang secara otomatis menjaga keseimbangan antara sub pohon kiri dan kanan agar pencarian data lebih gampang. Lalu untuk jenis tree yang keempat yakni heap. Heap digunakan untuk menyimpan data yang memprioritaskan nilai tertentu seperti dalam min heap atau max heap yang digunakan dalam algoritma pengurutan dan pencarian prioritas.
Lalu adapun komponen tree. Setiap node dalam tree memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama data. Eh, ini adalah isi dari simpul, yaitu informasi yang disimpan. Lalu untuk ya, komponen yang kedua itu pointer kanan kiri dan kanan. Untuk menghubungkan node satu dengan lainnya di binary tree ini akan mengarah pada dua anak, yaitu anak kiri dan anakan kanan. Adapun root, ia adalah simpul pertama yang menjadi titik awal dari tree. Lalu leaf merupakan simpul yang tidak memiliki anak atau berada di ujung tree. Lalu parent, setiap node yang memiliki anak disebut sebagai parent. Lalu level merujuk pada kedalaman node dalam tree, yaitu seberapa jauh node tersebut dari root. Yang terakhir ini degree, ini adalah jumlah anak yang dimiliki oleh suatu node. Fungsi dan kegunaan pada tree, yakni menyimpan data yang membutuhkan struktur hierarki. Biasanya digunakan dalam pencarian cepat, seperti binary search tree yang saya jelaskan, lalu struktur ekspresi matematika, sistem file komputer, dan silsilah keluarga. Untuk program akan dijelaskan oleh Saudara Andreas. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah program tree sederhana. Di sini saya menciptakan sebuah struktur data node. Di dalamnya berisi sebuah variabel data, variabel integer data, lalu sebuah struk node left dan sebuah struk node right. Lalu saya menciptakan node create node, yaitu untuk menciptakan node-node di dalam right dan left. Di mana node apabila node sebelah kiri sama dengan node sebelah kanan akan menghasilkan nilai 0. Lalu sebuah fungsi node untuk memasukkan nilai node. Baiklah, kita akan pindah ke dalam program utamanya. Di sini saya tetapkan node root sama dengan 0. Lalu, lalu saya ya memasukkan nilai nilai root tersebut, yaitu ada nilai 85, 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Lalu saya akan memprint nilai dari node tersebut menggunakan fungsi inoder root. Baiklah, saya akan menjalankan programnya. Oke. Sebelum itu, jenis tree yang saya gunakan pada saat ini yaitu BST atau Binary Search Tree. Baiklah, saya akan menjelaskan programnya. Bisa kita lihat bahwa programnya berjalan dengan baik, yaitu menunjukkan nilai dari tree. Sekian program saya. Terima kasih. Kesimpulan untuk materi tree ini, struktur data tree merupakan cara yang mudah untuk menyimpan dan mengatur data yang bersifat hierarkis. Dengan berbagai jenis seperti binary tree, binary search tree, AVL, dan heap, tree memungkinkan proses pencarian penyimpanan dan pengelolaan data yang cepat dan terstruktur. Memahami komponen dan kegunaannya sangat penting untuk mengembangkan solusi struktur data yang optimal. Mungkin ini saja untuk materi tree-nya. Saya serahkan ke moderator. Baik,
Itu tadi penjelasan dari kedua materi, yaitu non-comparison sort dan tree. Jadi mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaaf. Kelebihan kata mohon dimaafkan. Baik, sekian dan terima kasih.